Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haesih, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 dari Universitas Negeri Jakarta. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi tentang dongeng, tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Mohon masukan dari Bapak Ibu guru semuanya agar lebih baik di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah siap? Periksa dulu. Siap, periksa dulu kerapihannya. Sudah siap belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah siap, sekarang kita akan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Gani. Kepada Gani dipersilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, terima kasih kepada Gani yang telah memimpin doanya. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan ilmu yang lebih bermanfaat. Kemudian untuk melanjutkannya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ibu sendiri. Ya, silahkan. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, tuh dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, untuk Indonesia, tuh dua, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selanjutnya ibu akan bertanya, siapa yang tidak hadir sekarang? Siapa yang tidak hadir? Oh, tidak ada. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang anak-anak baca dulu. Di situ ada bacaan.
Ya, diberi waktu oleh ibu untuk membaca dulu bacaan tersebut. Silahkan baca dulu. Di situ ada dongeng. Ya, baca dulu. Di situ ibu memberikan untuk membaca yang termasuk literasi. Silahkan baca dulu. Sudah anak-anak membacanya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Dari pelajaran yang kemarin kita telah mempelajari dongeng tentang petani yang baik hati. Ya, dari kesimpulan di situ ya yang kemarin itu, jadi kebaikan akan dibalas oleh kebaikan. Sekarang juga ibu akan mendongeng lagi. Sekarang mah petani dan anak harimau. Ya, anak-anak harus tahu mengapa kita mempelajari dongeng tersebut. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Agar yang pertama peserta didik dapat menemukan 2 buah pesan moral dari dongeng nanti yang ibu akan putar di sini. Ya, yang kedua agar peserta didik dapat menceritakan kembali isi dongeng tersebut dari apa? Dari video ini nanti. Kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulayan. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Cukup ya di sini. Ya, ibu akan menjelaskan yang tadi. Ada seorang petani. Ini ceritanya, ini petani ya. Ada seorang petani di daerah mana tadi? Jawa. Di daerah Jawa. Ada seorang mau kemana? Pergi kemana? Mau pergi ke sawah. Ya, setelah pulang ke sawah dalam perjalanannya, kemudian menemukan apa? Adanya jebakan di situ. Adanya jebakan, ternyata di dalam jebakan itu ada apa di dalamnya? Tadi yang ingat? Ada anak harimau. Ada berapa tadi? 3. Ada 3 anak harimaunya oleh Pak Maulaya yang baik hati dan bijaksana. Anak harimau itu dibagaimanakan? Ditolong, pinter. Ditolong 1 per 1. Akhirnya anak harimau itu alhamdulillah keluar dari jebakan. Kemudian terdengar oleh Pak Maulaya. Ini siapa? Induk harimau ya. Maaf, ini cuma ada 1 ya. Harusnya tadi anaknya ada 3, ini ada induknya saja. Alat peraganya, medianya maksudnya. Ini ada induk harimau. Induk harimau mengendus-endus Ki Maulaya. Ki Maulaya merasa takut tidak tadi? Merasa takut. Ki Maulaya mencek bahasa Sunda nama sieunnya, merasa takut, merasa sieun. Takut di apa? Takut dimakan, diterkam, disakiti. Padahal harimau ini hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menolong anaknya. Bade ngucapkeun nuhun Pak petani, yen anak teh sudah ditolong. Terima kasih ya. Jadi kebaikan akan dibalas oleh kebaikan pula. Walaupun bukan dari orang itu, insya Allah dari yang lain. Sekarang ibu akan membagikan LKPD per kelompok.
Jadi lembar kerja peserta didik. Di sini ada pertanyaan. Ya, nanti juga ada yang akan presentasi. Ya, perwakilan dari kelompok 1 orang. Ya, silakan di sini ada pesan moral atau kebaikan. Ya, pesan moral atau kebaikan di sini itu apa? Yang tadi ada dalam dongeng dari kisah petani dan anak harimau. Di situ tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan harimau. Ya, silahkan. Siapa yang berani ke depan? Ya, silahkan Gani. Ya, silahkan Gani ini katanya lagi sakit. Tapi berani ya ke depan. Alhamdulillah. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 dulu. Sambil batuk-batuk ya, silakan. Pesan atau moral? Petani menolong anak harimau. Harimau menolong petani. Iya. Menolong anak-anaknya. Iya, boleh. Pesannya yang lebih bagus tadi gimana kata Ibu? Kebaikan. Kebaikan Pasti dibalas dengan kebaikan pula. Iya. Setelah ini langsung Gani kembali menceritakan isi dongeng tersebut. Bisa nggak? Bisa, insya Allah bisa ya. Kisah petani ya, silahkan. Kisah petani dan anak harimau. Suatu hari ada seorang petani yang baik hati. Namanya Ki Maulaya. Sesudah Ki Maulaya bekerja di sawah, di tengah-tengah jalan Ki Maulaya menemukan jebakan. Di dalam jebakan itu ada 3 ekor anak harimau. Ki Maulaya itu menolong 3 anak harimau itu satu persatu. Pada suatu hari, pada Ki Maulaya naik dari lubang tersebut, di semak-semak ada suara induk harimau. Ya. Ki Maulaya merasa takutnya dimakan. Ya, langsung. Harimau itu hanya mengendus-endus, tidak diterkam. Ki Maulaya dan harimau itu menjadi sahabat. Karena kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Ya, tepuk tangan oleh Gani. Terima kasih Gani yang telah mengulang kembali isi dari dongeng tersebut. Kemudian kelompok 1 silakan. Ya, kelompok 1 maju, silakan Anissa. Yang lainnya perhatikan ya, karena tadi sudah mendiskusikan. Apa pesannya Neng Nisa? Petani menolong anak harimau. Iya. Saat sudah sampai atas, tiba-tiba ada suara dari semak-semak. Itulah induk harimau. Terus pesannya tadi apa? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Iya, silakan Nisa menceritakan kembali isi dongeng yang telah dibahas oleh Ibu. Silakan. Suatu hari ada seorang kakek Ya. yang baik hati dan ramah. Ya. Dia orangnya baik hati. Menolong di tengah Menolong di tengah perjalanan. dia mendengar suara jeritan anak harimau. Ada berapa anaknya tadi? 3. Ya, terus. Saat dia mencari, tiba-tiba ada lubang jebakan. Ya. Dia melihat ada 3 anak harimau. Ya. Dia memikirkan Akan menerkam anak harimau. akan menerkam petani. Petani. Iya,
Kemudian ada induknya setelah ditolong ya tadi. Dikiranya akan dimakan atau diterkam. Padahal gimana? Dielus-elus. Dielus-elusnya. Kalau dielus-elus ku induk harimau teh itu ucapan apa tadi? Terima kasih. Terus? Jadi setiap harinya harimau itu menjaga Himalaya. Iya, dari kejahatan hewan buas. Ya. Terus jadi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi? Ya, di sini akan dilanjutkan ya jawabannya. Jawabannya adalah jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapa, termasuk makhluk hidup baik tumbuhan maupun binatang. Karena niscaya kelak kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan pula. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, termasuk makhluk hidup, baik tumbuhan maupun binatang. Karena niscaya kelak kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan pula ya. Di sini kelihatan Mas Aja masih sakit ya. Terima kasih telah sekolah walaupun memaksakan ya. Ya. Terima kasih telah sekolah. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Sekarang Ibu ingin tepuk semangat. Sekali deui masih keneh pelainya. Da tunduh menjelang ngantuk menjelang apa? Mau lohor sok ngantuknya. Sekali lagi tepuk semangat. Alhamdulillah, walaupun kita berada di desa, walaupun kita berada di SD pedalaman, ya kita harus tetap semangat. Betul tidak? Betul, semangat ya. Jangan pantang menyerah. Tidak tahu nasib kita walaupun dari desa, keuntungannya buat ting di dia anu jadi insinyur, amin. Ya, amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya Allah, rencana Allah itu tidak akan tahu. Kemudian setelah tadi Ibu menceritakan isi dongeng ini, bagaimana perasaan anak-anak? Bagaimana perasaannya? Senang, sedih atau gimana? Merasa senang ya, alhamdulillah merasa senang. Jadi anak-anak harus bagaimana di dalam dongeng ini tadi? Harus berbuat baik. Selain itu ada juga di sini ya, anak-anak harus mengerjakan lagi di sini. Ya, silahkan tulis dulu ya, silahkan. Di sini Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, silahkan tulis dulu, siapkan bukunya yang berhubungan dengan dongeng ini. Ya, silahkan bukunya buka. Ya. Pertama, tokoh pada dongeng saha wae. Iya, nanti dulu, jangan di itu dulu, samakan nanti ya. Yang kedua, lokasinya di mana atau tempat. Yang ketiga, wataknya, watak tokoh petani. Ya, terus yang keempat, waktu yang terjadi pada dongeng, waktunya. Yang kelima, sesama makhluk Tuhan harus apa? Yalah, gampang tidak? Gampang ya. Sudah? Ya, silahkan kumpulkan ke depan ya.
Anak-anak duduk dulu. Ya, duduk dulu nanti disamakan ya. Ya. Dari sebanyak 9 orang, kebetulan jumlah muridnya cuma 9. Ya, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah di sini nilainya 100 semua. Alhamdulillah ya. Berarti apa yang disampaikan ibu oleh anak-anak bisa dimengerti. Alhamdulillah. Ya silahkan dibagikan lagi. Nanti ibu baca lagi itunya. Ya silahkan. Disamakan sudah. Tokoh pada dongeng petani dan anak harimau siapa saja tadi? Iya, tokohnya cuman ada harimau dan petani. Ya, harimaunya ada 3 dan induknya 1, petaninya 1. Bernama siapa tadi? Kimaulaya. Alhamdulillah, Kimaulaya. Lokasi atau tempat? Lokasi atau tempat dalam dongeng tersebut di mana? Di mana? Di mana? Lokasi, nak. Tadi sudah betul di sawah mah habis pulang dari sawah tadi ya. Iya, dikarenakan perjalanan pulangnya ke hutan, jadi di hutan, ya. Iya, Pulau Jawa mah iya itu tempatnya, ya. Jadi si harimau itu bagaimana terperangkap oleh jebakan. Jebakan siapa? Tadi? Kade ya, oleh jebakan yang iya itu. Watak tokoh petani apa tadi? Baik hati dan bijaksana. Tadi Kimaulaya dalam dongeng itu jadi masyarakat di situ itu merasa apa? Merasa segan, pinter ya. Segana sanesieun, tapi kena kebaikan karena baik hati dan bijaksana. Jadi di situ siapa? Masyarakat di situ pun selalu meminta pendapat kepada siapa? Kepada Kimaulaya. Ya, untuk materi yang selanjutnya, untuk yang besok kita akan membahas tentang bangun datar. Bangun datar apa katanya? Iya, di dalam bangun datar itu ada apa saja? Aya bangun ruang, aya bangun datar. Yang sisinya 3 berarti apa? Segitiga. Yang sisinya 4 berarti apa? Segi 4 atau persegi. Kalau persegi sisinya sama tidak? Di situ. Kalau persegi sama tidak? Sama. Ada persegi panjang. Persegi panjang itu bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Kalau bangun ruang mah kubus. Naon deui? Kubus, balok ya. Itu namanya bangun datar karena kita akan besok akan menjelaskan tentang bangun datar. Itu saja di sekitar persegi, segitiga dan persegi panjang. Rupanya pelajaran dicukupkan sekian. Sebelum pulang malirah kita berdoa. Berdoa mulai. Wal
Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan besok anak-anak diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, ilmu yang bermanfaat, ya. Alhamdulillah, sekarang pelajaran bahasa Indonesia sudah dilaksanakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.